Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di kelas saya, tentunya dalam mata kuliah pengelolaan bisnis event dan MICE. Gak terasa, sekarang sudah masuk ke minggu keempat atau pertemuan keempat, yang dimana semakin kesini materinya akan semakin spesifik, akan semakin mendalam gitu. Jadi diharapkan kesiapan kalian dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi kita langsung saja ke materinya. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Perencanaan event atau MICE. Di topik kali ini kita akan membahas lebih mendalam ya terkait perencanaan event atau MICE ini. Di sini kita akan mengetahui kenapa sih kita butuh perencanaan dalam sebuah penyelenggaraan event atau MICE gitu. Tujuannya apa kita melakukan perencanaan. Di sini juga kita akan membahas lebih detail proses perencanaan event itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke slide yang pertama. Nah, di sini kita perlu tahu dulu kenapa sih kita melakukan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini perlu dilakukan ya karena perencanaan nanti akan menjadi alat ataupun panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan event atau MICE. Apakah sesuai dengan harapan atau tidak dan apakah mencapai target atau tidak. Nah, dalam kita menentukan suatu event, tentunya kita kan punya harapan, punya target seperti itu kan. Jadi nanti dengan adanya perencanaan, perkembangan dari event kita itu nanti akan terukur gitu kan. Apakah nanti semua berjalan sesuai target, semua berjalan sesuai harapan. Nah, jadi itu alasan kenapa kita perlu yang namanya melakukan perencanaan. Nah, di sini lebih spesifik lagi ditunjukkan tujuan dari perencanaan itu sebenarnya apa. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota. Nah, pasti ya dengan adanya perencanaan, jadi nanti semua komunikasi, semua terkoordinasi dengan baik gitu kan. Semua bekerja sesuai dengan koridor yang ada gitu. Jadi ada panduannya nih tahap-tahap yang akan kita lakukan seperti apa sehingga kita bisa mengkomunikasikan dengan tim, dengan rekan kerja dan juga berkoordinasi secara baik seperti itu. Yang kedua adalah dengan adanya perencanaan kita akan tetap fokus pada tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan gitu kan. Dari awal kita punya tujuan, dari awal kita punya sasaran, dengan adanya perencanaan kita akan terus fokus ke tujuan dan sasaran tersebut. Jangan sampai langkah-langkah kerja ataupun proses kerja yang kita lakukan itu udah lari dari tujuan ataupun sasaran yang telah kita tetapkan gitu. Nanti akan menjadi tidak konsisten ataupun akan menjadi tidak baik pengerjaannya gitu. Yang ketiga adalah futuristik atau berpikir ke depan. Nah, dengan kita melakukan perencanaan, kita melakukan yang namanya eh, proyeksi ke depannya seperti apa aja yang akan kita lakukan ke depannya, apa aja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita perlu antisipasi-antisipasi. Kita perlu membuat yang namanya strategi-strategi. Nah, di sini kenapa kita di sini merupakan tujuan dari perencanaan itu sendiri. Dan yang keempat adalah sebagai alat kontrol yang efektif dari kemajuan pelaksanaan event atau MICE. Dalam penyelenggaraan event kan kita proses dari persiapan, penyelenggaraan, dan juga evaluasi. Nah, itu nanti dengan adanya perencanaan ini ini akan menjadi alat yang efektif untuk mengkontrol kemajuan-kemajuannya. Setiap setiap departemen ataupun subkomite itu kan nanti akan punya langkah-langkah kerjanya sendiri gitu kan. Nah, dengan dari perencanaan ini kita akan menjadi alat kontrol yang efektif untuk melihat kemajuan-kemajuan dari masing-masing departemen tadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk nih proses perencanaan event atau MICE. Nah, proses perencanaan event atau MICE itu kita awali dengan yang namanya penetapan tujuan. Jadi
di penetapan tujuan ini kita perlu tahu apa sih yang kita inginkan dengan adanya event yang telah kita rencanakan gitu. Di sini juga akan ini juga akan menjadi bahan nanti akan dibuat dalam pembuatan proposal ya gitu. Jadi di sini harus benar-benar ditetapkan kriteria dan juga tujuan secara detail dari event yang akan kita laksanakan. Misalnya contohnya dalam mata kuliah ini kita menetapkan project based learning yaitu Polynela Tourism Fest ya gitu. Nah, kita mau mengadakan Polynela Tourism Fest 2021. Nah, dengan kita mengadakan event ini tujuan kita sebenarnya apa gitu kan. Nah, misalnya contohnya dengan adanya kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyebarluaskan atau untuk memperkenalkan prodi perjalanan wisata lebih luas lagi di halayak umum. Misalnya itu salah satu contoh tujuannya. Nah, nanti banyak tuh biasanya tujuan dari kegiatan itu ada beberapa poin ya, misalnya 2 atau 3 poin. Nah, jadi kita harus tetapkan di awal. Nah, secara itu setelah kita menetapkan tujuan baru kita masuk ke namanya rencana awal. Nah, di rencana awal ini kita perlu yang namanya pengumpulan informasi ataupun pencarian informasi. Apa aja tuh yang perlu kita cari informasinya? Yang pertama itu terkait kompetitor. Kalau kita berbicara bisnis event ya, kita pasti ada yang namanya kompetitor ya gitu. Dengan kita mencari informasi dari kompetitor, kita akan merencanakan sebuah event yang lebih berbeda dibandingkan dengan kompetitor kita gitu kan. Dengan event yang berbeda otomatis nanti calon peserta kita itu juga akan lebih tertarik dengan event yang akan kita adakan seperti itu. Terus juga kita mencari informasi terkait masalah-masalah yang biasanya timbul. Jadi kita perlu antisipasi sejak awal. Kita perlu juga mencari informasi terkait persamaan eventnya. Kita dalam menyelenggarakan event itu kan harus buat yang lebih berbeda ya, jangan sampai copy paste dengan event-event yang sudah terselenggara sebelumnya ataupun yang akan terselenggara gitu. Jadi harus kita buat lebih berbeda agar nilai jualnya juga tinggi. Dan juga kita mencari informasi pihak-pihak yang akan terlibat dengan event yang kita akan laksanakan itu. Kita harus memproyeksikan nanti siapa aja nanti pihak-pihak yang akan terlibat gitu, mulai dari suppliernya, terus talentnya, sponsornya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita perlu mengumpulkan informasi terkait tanggal. Dalam penetapan tanggal event itu kita tidak bisa sembarangan ya gitu. Kita perlu menimbang apakah kegiatan kita itu mau diadakan di waktu weekend ataupun weekdays. Kita sesuaikan dengan jenis event yang akan kita laksanakan gitu kan. Terus juga kita perlu mengetahui atau melihat kondisi cuaca terkini ataupun cuaca yang akan datang. Kan kita bisa lihat ya dari aplikasi-aplikasi yang ada sekarang apakah nanti di tanggal sekian akan turun hujan atau seperti apa gitu kan. Kita perlu berhati-hati dalam menentukan tanggal ini. Jadi jangan sampai kita sembarangan menentukan tanggal. Nah, selain itu juga kita mengumpulkan informasi terkait biaya dan sumber pemasukan dari sponsor-sponsor, dari donatur, dan lain sebagainya. Dan juga kita perlu mengumpulkan informasi terkait tempat. Kita harus melisting tempat-tempat yang cocok atau tempat-tempat yang visible untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pencarian atau pengumpulan informasi ini, baru kita masuk ke yang namanya rencana detail gitu. Tapi sebelum kita melihat rencana detail itu seperti apa, di sini saya akan tampilkan proses pencarian informasi yang baik itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, di sini kita lihat, jadi setelah kita menentukan tujuan ya, tadi dijelaskan di awal, kita perlu namanya mencari atau mengumpulkan informasi gitu kan. Nah, di pencarian informasi ini kita perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi yang eh, kita butuhkan gitu loh. Jadi dengan kita melis ataupun mengidentifikasi kebutuhan informasi yang kita butuhkan, jadi kerja kita itu akan lebih efektif dan efisien. Jangan sampai kita mencari informasi yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan gitu loh.
eh, terkait informasi yang kita butuhkan itu ya tadi seperti kegiatan serupa gitu kan, terus peluang terhadap event yang diselenggarakan atau kelangsungan event terhadap pasar, itu dalam hal pencarian target ataupun sasaran seperti itu. Nah, selanjutnya juga mengidentifikasi sumber informasi. Ini juga penting. Jangan sampai kita mencari informasi secara sembarangan gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak berita-berita hoax gitu kan. Jadi kita benar-benar mencari informasi itu yang dari sumber-sumber terpercaya gitu. Mulai dari eh, Tourism Information Center, terus mulai dari informasi lokal atau dari perpustakaan, dari stakeholder-stakeholder langsung ke lapangan, mulai dari koran, majalah, itu benar-benar harus sumber-sumber yang terpercaya gitu. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan itu hoax atau tidak benar seperti itu. Dan selanjutnya juga mengidentifikasi partisipan, sumber-sumber informasi terkait partisipan yang akan menjadi target ataupun yang akan menjadi peserta nanti di acaranya kita seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan informasi, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengidentifikasi sumber informasi, dan juga perlu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tim gitu loh. Jadi nanti agar semuanya itu bekerja sama untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu loh, memberikan tugas pada tim yang tepat dan juga mendelegasikan tugas pada setiap orang atau tim sesuai dengan kemampuannya gitu. Jangan sampai kita memberikan tugas yang sama kepada orang, kepada tim sehingga nanti terjadi uh, overlap atau terjadi irisan gitu. Jadi pekerjaannya nanti tidak efektif gitu. Selanjutnya juga menyusun dan mencek informasi. Nah, setelah informasi itu didapatkan, kita perlu susun, kita perlu resume lah seperti itu. Kita perlu summary gitu dari informasi-informasi yang didapatkan. Terus juga habis itu kita perlu menyebarkan informasinya kepada seluruh tim untuk didiskusikan dan juga kita perlu yang namanya memecahkan setiap masalah yang timbul. Dari informasi-informasi yang didapatkan nanti perlu ada tuh identifikasi masalah-masalah. Misalnya contoh di dalam informasi pencarian tempat gitu kan kita perlu tuh identifikasi tempat ini bagus cuman ada kurangnya begini 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 dan lain sebagainya. Tanggal segini bagus untuk penyelenggaraan tapi nanti akan terjadi begini-begini. Nah, itu nanti kita perlu yang namanya memecahkan setiap masalah yang akan timbul gitu. Jadi itu proses pencarian informasi. Sehingga dengan seluruh rangkaian pencarian informasi ini, baru tadi kita masuk yang namanya ke rencana detail. Nah, di rencana detail ini apa aja yang kita lakukan? Yang pertama itu kita melakukan yang namanya rencana keuangan. Di rencana keuangan ini kita perlu merencanakan anggaran biaya, anggaran pemasukan, dan anggaran pengeluaran gitu. Jangan sampai prinsip apa namanya prinsip dalam penyelenggaraan event itu kan apalagi yang profit oriented kan harus mencari untung gitu kan jangan sampai kita rugi gitu loh. Selanjutnya juga kita perlu yang namanya rencana penetapan tiket. Nah, jangan sampai kita sembarangan. Jangan sampai kita menetapkan tiket atau tiket masuk atau entrance fee itu mahal dari kemampuan pasar yang kita target gitu loh. Dan juga jangan sampai kita menentukan tiket yang eh, tidak dapat mengcover seluruh kebutuhan yang akan kita butuhkan dalam penyelenggaraan event gitu loh. Harus benar-benar diperhitungkan secara detail seperti itu. Selanjutnya juga rencana pemasukan dari sponsor juga perlu diperkirakan seperti apa, investasi dan juga laporan keuangan. Ini perlu direncanakan secara detail. Selanjutnya adalah rencana operasional. Di rencana operasional ini kita perlu merencanakan dari segi sumber daya, staf dan tim gitu. Kita harus merencanakan sejak awal kita menempatkan si A di departemen apa, si B di departemen apa, kemampuannya di bidang apa. Jangan sampai kita memberikan pekerjaan yang di luar dari kemampuan dia seperti itu. Terus kita juga merencanakan terkait lokasi dan tempat tadi, terkait logistik dan peralatan yang dibutuhkan,
terkait jadwal pekerjaan atau timeline gitu, dan juga terkait kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ini sangat penting ya, dalam penyelenggaraan event itu, kesehatan, keselamatan, dan keamanan ini sangat penting untuk direncanakan gitu. Karena ini menyangkut nyawa, apalagi kesehatan ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan harus benar-benar direncanakan secara detail gitu loh, seperti apa. Nah, selanjutnya rencana pemasaran ini juga perlu dilakukan secara detail. Kita melakukan yang namanya riset. Eh, Terus aktivitas pemasaran yang paling cocok nanti apa? Apakah kita lakukan secara sosial media, apakah secara door to door. Nah, banyak aktivitas pemasaran yang bisa dilakukan dan yang paling efektif untuk dilakukan. Terus rencana promosi, promosi yang akan kita lakukan seperti apa? Contohnya misalnya buy one get one tiketnya. Nah, strategi-strategi promosi yang akan kita tetapkan itu nanti seperti apa? Selanjutnya public relation seperti apa dan juga jadwal pemasarannya. Jadwal pemasaran ini juga perlu dipertimbangkan ya, jangan sampai kita terlalu nge-push publikasi dari event yang kita lakukan. Kita tidak mempertimbangkan prime time, apalagi kalau di sosial media ya, kita perlu mempertimbangkan prime time-nya. Kita nge-post informasi itu sebaiknya di jam-jam berapa gitu loh. Jangan sampai kita menyebarkan informasi tapi tidak terlalu banyak dilihat oleh target peserta uh, yang akan kita targetin seperti itu. Nah, setelah kita melakukan rencana detail dari keseluruhan ini, baru kita melakukan yang namanya diskusi tentang perencanaan tadi. Dipertimbangkan apakah rencana ini visible untuk dilaksanakan atau tidak. Habis itu nanti akan ada masukan, akan ada arahan dari komite pengarah gitu kan. Nanti baru ditentukan atau disimpulkan, diputuskan rencana mana yang akan dipilih. Nah, baru tuh selanjutnya masuk ke mengatur persiapan event. Di mengatur persiapan event ini nanti kita akan mengembangkan aktivitas. Dari rencana yang telah kita susun itu ada lagi nggak aktivitas yang bisa dikembangkan. Terus melakukan persiapan dan juga melihat tenggat waktu. Kita kan udah menyusun timeline dari awal. Kita harus benar-benar sesuai dengan timeline yang telah kita tetapkan. Nah, habis itu baru masuk ke proses penyelenggaraan event. Di sini nanti akan ada operasional, kontrol, dan pelaksanaan. Dan selanjutnya masuk ke tahap legalitas, penutupan, evaluasi, masukan, arsip, laporan, dan juga penyerahan laporan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari seluruh perencanaan yang telah kita buat itu, kita harus studi analisis dulu, studi kelayakan dulu event atau MICE yang akan kita laksanakan itu layak nggak untuk dilaksanakan, seperti itu. Di studi analisis ini ataupun di studi kelayakan ini kita perlu pertimbangkan rencana yang kita buat itu memungkinkan nggak untuk dilaksanakan gitu. Nah, di sini kita perlu yang namanya menganalisis ide-ide yang bermunculan tadi gitu loh. Selanjutnya dilakukan saringan dari ide-ide tadi sehingga kita menentukan rencana mana yang paling cocok untuk kita laksanakan. Nah, setiap rencana itu yang pasti akan ada risiko ya, risiko yang akan muncul itu pasti akan ada. Nah, dalam studi kelayakan ini kita akan memilih risiko yang paling sedikit yang akan muncul nanti itu yang akan ditetapkan seperti itu. Jangan sampai kita memilih rencana yang bahkan resiko kendala yang akan muncul nanti malah lebih banyak seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita melakukan yang namanya analisis situasi. Ini juga perlu dilakukan. Di analisis situasi ini kita perlu melihat keterbatasan akan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam event. Terus juga kita melihat keterbatasan waktu penyelenggaraan yang sempit. Kita perlu melihat keterbatasan atas dana yang dimiliki dan juga keterbatasan jaringan dengan pihak terkait. Nah, ini perlu kita analisis semuanya. Jangan sampai dengan keterbatasan yang kita miliki itu kita membuat perencanaan event yang di luar dengan kapasitas kita gitu. Yang ada nanti malah event kita itu akan berantakan dan juga malah akan rugi seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara bisnis nanti rugi kan
tidak lucu ya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini kita perlu yang namanya melihat eh, penyebab kegagalan event itu apa saja gitu loh. Nah, kita perlu melihat ini agar nanti hal-hal ini tidak terjadi dalam event yang akan kita selenggarakan. Nah, apa aja itu? Biasanya yang pertama adalah terlalu sulit atau terlalu kompleks aktivitas yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi jangan sampai kita merencanakan event itu benar-benar kompleks, benar-benar terlalu banyak aktivitasnya dengan kondisi yang kita miliki, mulai dari kondisi SDM, dana, eh, pihak terkait dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar menentukan perencanaan event itu yang benar-benar sesuai kapasitas kita gitu loh. Terus juga kurangnya waktu yang tersedia. Nah, ini biasanya juga akan menyebabkan kegagalan event. Makanya kita perlu yang namanya timeline atau penentuan target target waktu. Dengan kita menentukan target-target waktu, kita akan bekerja terarah gitu loh. Capaian-capaian nanti akan tercapai dengan maksimal gitu. Selanjutnya, tidak kompetennya staf yang dimiliki. Ini juga menjadi penyebab kegagalan. Makanya kita perlu berhati-hati untuk mencari atau untuk memilih SDM yang akan terlibat di event kita. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana metode seleksi SDM ya. Nah, bisa kita lakukan metode-metode seleksi tersebut sehingga nanti kita mendapatkan SDM yang benar-benar kompeten untuk terlibat dalam event yang akan kita laksanakan. Nah, yang terakhir adalah tempat penyelenggaraan yang tidak mendukung. Ini juga biasanya akan menjadi penyebab kegagalan event. Karena biasanya tempat itu tidak visible untuk dilaksanakan dengan jenis event yang telah kita rencanakan gitu loh. Kita harus benar-benar menetapkan tempat itu. Kalau misalnya event yang akan kita selenggarakan adalah outdoor ataupun indoor, benar-benar harus dipilih dengan tepat gitu loh. Harus dipertimbangkan secara matang gitu. Jangan sampai nanti kita memilih tempat yang benar-benar tidak proper untuk pelaksanaan event yang telah kita selenggarakan. Nah, dan kemungkinan penyebab-penyebab lainnya juga masih banyak, tapi biasanya yang sering timbul adalah keempat hal ini. Jadi jangan sampai keempat hal ini terjadi dalam penyelenggaraan event yang akan kita selenggarakan nanti. Oke, itu dia materi untuk hari ini. Saya rasa cukup jelas ya penjelasannya. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusi di kelas Zoom. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.